Selamat datang di channel Detik Info. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Jakarta, CNBC Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo memastikan dana pensiunan PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyo beberapa waktu lalu. Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani juga mengatakan, perubahan skema pensiunan telah selesai dibahas dan saat ini tinggal menunggu penyelesaian pembahasan peraturan pemerintah, PP. Nanti ditunggu resminya dari pemerintah pada waktunya, ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani kepada CNBC Indonesia, Jumat lalu. Perubahan skema pensiunan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini, APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun rupiah setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke 3,1 juta orang. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haria, menyebutkan pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir pembahasannya di Kementerian Keuangan. Namun, akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Skema DAPEN PNS Pai As You Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun, Persero, Taspen ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay (THP), yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, ready forward pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Ke depan sistem ini diubah fully funded, PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP, bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem Pai As You Go, kata Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haria beberapa waktu lalu. Skema DAPEN PNS saat ini, kata Bima, membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok. Sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus yang jumlahnya dinilai tidak mencukupi. Menteri Pan RB, periode tahun 2016 sampai tahun 2018, Asman Abnur, sebelum lengser dari jabatannya, sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun fully funded adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai $4.000 per bulan sementara uang pensiun yang diterima $350 per bulan. Tapi catat, mereka bukan memotong gaji, tapi masing-masing pemberi kerja dan pemberi kerja membayar iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan akan dikembalikan saat pensiun, ujarnya mengutip CNN Indonesia kala itu. Dengan skema fully funded ini, bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan, catatan Kemenpan RB pegawai eselon 1 di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga 20 juta rupiah per bulan. Sementara itu Menpan RB Cahyokumolo juga mengatakan saat ini sistem tersebut belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu dan masih dalam pembahasan. Pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial, Bansos. Sebenarnya pada awal Januari tahun 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu, yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk bahas detail, katanya.
Ini tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas. Adapun jenis dana pensiun yang perlu diketahui yaitu, lembaga dana pensiun mengumpulkan dan mengelola iuran yang dibayar baik oleh peserta atau pemberi kerja. Tujuannya adalah agar pekerja atau karyawan dapat menjalani masa pensiun setiap bulan secara reguler. Adapun kontribusi iuran yang bersumber dari peserta atau pemberi kerja inilah yang membedakan dana pensiun dengan tabungan, asuransi, atau investasi pribadi lainnya. Program dana pensiun dapat dibagi menjadi dana pensiun manfaat pasti, dana pensiun iuran pasti. Penyelenggara dana pensiun antara lain adalah dana pensiun pemberi kerja, DPPK, dana pensiun lembaga keuangan, DPLK. Selain itu, terdapat pula dana pensiun yang sifatnya wajib yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan dua jenis program dana pensiun yang menguntungkan, ini penjelasannya. Saat ini sudah banyak perusahaan dana pensiun yang membantu menyediakan program pensiun untuk karyawan. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan swasta lebih mudah dalam mengelola keuangan dan menyisihkan dana sebagai tabungan hari tua untuk para karyawannya. Tidak seperti pandangan umum di masa lalu, bahwa dana pensiun hanya dimiliki oleh pegawai negeri, kini pegawai swasta juga dapat menikmatinya. Secara umum, program dana pensiun dibagi menjadi dua berdasarkan manfaatnya, yaitu Definite Benefit Plan. Definite Benefit Plan disebut juga dengan program pensiun manfaat pasti. Pensiun jenis ini memberikan manfaat pasti kepada penerimanya, melalui besaran dana pensiun yang sudah ditentukan di awal. Saat masa bekerja, perusahaan dan karyawan akan membuat perjanjian yang berisikan besarnya dana pensiun di kemudian hari. Misalnya saja, karyawan dijanjikan akan memperoleh dana pensiun sebesar 80% dari gaji saat bekerja dengan penambahan nilai 10% setiap 4 tahun. Maka saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun, perusahaan harus membayarkan gajinya setiap bulan sesuai jumlah yang telah disepakati. Uang pensiun yang diberikan oleh perusahaan berasal dari potongan gaji karyawan saat masih bekerja ditambah dengan dana dari pemberi kerja. Gabungan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam perusahaan dana pensiun untuk diinvestasikan sehingga jumlahnya berlipat. Di kemudian hari, uang inilah yang akan digunakan untuk membayar pensiun karyawan yang bersangkutan. Definite Contribution Plan. Berbeda dengan program pensiun manfaat pasti yang lebih memberikan keuntungan kepada karyawan, program pensiun iuran pasti, Definite Contribution Plan, justru lebih menguntungkan perusahaan. Yang ditetapkan dalam program pensiun ini bukanlah besarnya dana pensiun yang akan diterima, melainkan iuran yang harus dibayarkan karyawan saat masih aktif bekerja. Misalnya saja, selama masa bekerja karyawan dan perusahaan sama-sama diharuskan membayar 10% dari gaji pekerja setiap bulannya. Uang ini kemudian diinvestasikan oleh perusahaan dana pensiun dan nantinya hasil investasi tersebut akan dikembalikan kepada karyawan yang bersangkutan. Karena hal ini, perusahaan tidak perlu memikirkan ketersediaan dana dalam jumlah besar untuk membayar karyawan yang telah memasuki usia pensiun. Namun sebaliknya, karyawan bisa dirugikan apabila investasi dana pensiun mengalami kegagalan. Sebab, uang pensiun yang diterima juga menjadi lebih rendah. Nah, kira-kira jenis dana pensiun mana yang nantinya Anda terima? Yang manapun itu, pastikan Anda mengelolanya dengan baik untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera di masa tua.
Demikian berita ini. Terima kasih telah menonton channel ini.